warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya cintai, terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudari untuk mengikuti channel ini. Doa saya untuk saudara-saudari, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Diberikan kita umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hidup kita menjadi hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, kronik kejahatan Habib Ba'alawi di Indonesia perlu kita ungkap, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu akan bertambah yakin, lalu bersedia untuk berbagi, menyampaikan informasi kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Saudara-saudari yang saya hormati, saat ini tidak ada kata yang paling tepat untuk kita sematkan kepada para Habib Bani Alwi di Indonesia selain kata pembohong. Boleh jadi orang yang kita katakan sebagai pembohong para Habib itu, mereka ada yang alim, ada yang santun, apalagi mereka yang brutal dan kasar seperti Habib Rizik, Bahar Smith, Taufik Segaf, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau saudara-saudari punya pilihan diksi lain yang lebih tepat, atau saudara-saudari punya pilihan kata lain yang lebih cocok, maka kami persilahkan untuk menyebutkan kata itu. Apa yang paling pas untuk para Habib yang akhlak, yang bekertinya, yang tukang tipu itu. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan yang saya sampaikan tadi, yakni pembohong, tentu berdasarkan fakta. Bohong adalah sebuah kejahatan. Orang berbohong pasti punya tujuan. Dan tujuan itu ialah ingin menguasai mental umat Islam Indonesia dan meneguhkan otoritas keberagamaan umat Islam Indonesia ini berada di bawah cengkeramannya. Puncaknya, umat Islam Indonesia akan dibuat patuh pada para Habib, menjadi budaknya dan menjadi ladang kehidupannya. Dan itu sudah terbukti. Banyak mukibul yang jadi jongos habaib, rela menjadi tumbal mati konyol dan siap melakukan penyerangan dengan bergerombol melakukan persekusi atas perintah majikannya kepada orang-orang yang dianggap membantah atau tidak percaya kalau Habib itu sebagai keturunan Rasulullah. Banyak juga kiai-kiai yang sudah hilang daya nurulnya, sehingga percaya membabi buta
Kalau hanya percaya membabi buta tidak masalah, tetapi kiai-kiai ini menggiring opini, memframing, dan bahkan memfitnah demi para habib itu. Siapakah mereka itu? Ya, banyak sekali. Misal Idrus Ramli, Buya Qurtubi, ada Kiai Muhyiddin, termasuk kiai-kiai yang ada di NU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Fakhrul Razi, Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Haji Najib Maimun Zubair, dan sebagainya dan seterusnya. Dan berikut inilah saudara, kronik kejahatan habaib Bani Alwi yang ada di Indonesia. Pertama, mereka mengaku sebagai orang-orang mulia, sadah, wa asyraf, keturunan Rasulullah, mengaku sebagai orang yang bermartabat tinggi, derajat tinggi, dan yang lainnya direndahkan. Ini adalah pokok dan pokoknya pokok kebohongan. Karena kalau umat Islam sudah percaya kalau Habib itu bermartabat tinggi, berderajat tinggi, yang lain rendah, maka langkah-langkah kejahatan berikutnya akan berjalan mulus. Yang kedua, demi memperoleh legalitas, mereka mencangkokkan nasab kepada Rasulullah dengan membuat tokoh fiktif Ubaidillah. Dan Ubaidillah, tokoh dari negeri Konoha yang tidak jelas ini, dijadikan sebagai anak keturunan Syarif atau Sayyid Ahmad bin Isa, yakni keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-9. Itu awal mulanya penisbatan mereka, kakek mereka yang dianggap nyambung sampai kepada Rasulullah. Yang ketiga, mengarang kitab-kitab nasab tanpa bukti. Di dalam kitab-kitab tersebut tertulis silsilah cocok logi, di mana silsilah cocok logi itu disambung-sambungkan dengan khayal atau hasil cerita mimpi. Dan kitab-kitab tersebut baru dibuat setelah selama 6 abad lebih. Tidak pernah ada informasi sebelumnya tentang siapa itu kakek mereka yang bernama Ubaidillah. Yang keempat, menciptakan karangan-karangan khurafat. Di sini para habib membuat cerita kalau kakek mereka adalah orang-orang hebat, dibikin segitu hebatnya, saktinya, supaya orang mengakui kalau Habib adalah orang hebat juga. Katanya kakek mereka punya karomah, bahkan karomahnya melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Itu sengaja dibuat supaya kita terkagum-kagum kalau Habib itu keturunan hebat, lalu kita menyatakan Habib juga hebat. Yang kelima, memalsukan sejarah leluhur bangsa Indonesia yang hebat ini, lalu ditetapkan bernasab kepada Bani Alwi. Di sini mereka punya misi menipu rakyat Indonesia kalau Ba Alwi telah berjasa pada negeri tercinta ini. Sementara rakyat Indonesia tidak punya
kebanggaan pada kakeknya, karena kakek-kakek kita telah diaku berketurunan atau berkebangsaan Yaman. Yang keenam, membuat kubur-kubur palsu lalu diberi nama sebagai kuburnya para Habib dan diberi tahun kematian yang sudah sangat lama. Ini kubur dibuat dongengnya, lalu disusun nasabnya. Disinilah para Habib menipu rakyat Indonesia dengan adanya makam-makam tua atau makam-makam kuno para Habib itu, seakan mereka menunjukkan bahwa para Habib sudah ada lama di negeri ini dan mereka adalah orang-orang pertama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Itu maksud dibuatkannya kubur-kubur kuno dengan tipu-tipu supaya kita percaya kalau Habib-Habib itu sudah lama, berabad-abad lebih dulu dibandingkan leluhur kita. Itu adalah penipuan yang luar biasa. Yang ketujuh, membelokkan sejarah Nusantara dan memanipulasi peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka membuat narasi kalau para Habiblah yang punya peran dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang kedelapan, mereka mengaku sebagai pendiri ormas Islam tersebar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Mereka menyatakan kalau Nahdlatul Ulama didirikan oleh para Habib, diinisiasi oleh para Habib, direstui oleh para Habib. Kalau toh tidak karena para Habib, Nahdlatul Ulama tidak akan berdiri. Itu pernyataan mereka. Pengakuan ini kalau sampai diterima oleh warga Nahdlatul Ulama, maka berarti warga Nahdlatul Ulama akan merasa minder dan tidak punya kepercayaan diri karena ternyata NU yang menjadi kebanggaannya itu didirikan, diinisiasi, disetujui oleh Habib. Tanpa Habib Indonesia, NU tidak ada. Itu bahaya yang sangat besar. Maka tumbuh suburnya Habib itu benar-benar hanya ada di warga NU. Nah, kalau benar-benar orang NU percaya, maka sudah hilang marwah Nahdlatul Ulama yang didirikan asli oleh putra-putra terbaik Indonesia yang ada pada saat itu. Berbeda dengan Muhammadiyah yang dari awal memang tidak percaya Habib itu sebagai keturunan Rasulullah. Yang kesembilan, mereka mengaku kalau Indonesia adalah bagian dari milik para Habib. Dinyatakan oleh mereka, Indonesia adalah hadiah dari leluhurnya yang ada di Tarim, Yaman. Luar biasa. Yang ke-10, mereka mengaku kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan Yaman. Maka kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara diam melihat 10 kejahatan, kronik kejahatan yang dilakukan oleh para Habib yang ada di Indonesia ini? Kalau saudara diam, maka sudah jangan lagi tinggal di Indonesia. Kalau saudara mengakui, maka sebaiknya Anda kembali ke Tarim. Tinggal di Tarim bersama para Habib, termasuk para Habib. Kalau saudara terus mengeluarkan statement, pernyataan, dan terus melakukan kejahatan yang saya sebutkan tadi, maka saya secara pribadi juga mewakili warga negara Republik Indonesia akan siap
untuk melakukan apapun demi marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.